setiapnya memiliki ujian tersendiri. Ashabul Kahfi ini akan bercerita tentang ujian fitnah, ujian agama. Kemudian Dzuljarnatain ini dari segi harta, Kemudian Dzulqarnain ini akan menguji tentang kekuasaan. Ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada ilmu. Nah, jadi jelas di sini bahwa setiap kita akan diuji dengan 4 ujian ini. Ujian agama, ujian harta, ujian kekuasaan, kemudian ujian ilmu. Dan Allah suruh kita baca surah Al-Kahfi ini setiap malam Jumat sampai hari Jumat. Tujuannya apa? Agar ingat yang 4 ini jangan sampai kita artinya kebobolan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Ashabul Kahfi kita sudah ceritakan kemarin bahwa mereka hidup di zaman seorang raja bernama Dahyanus, raja yang zalim. Maka untuk menyelamatkan agama mereka, maka Ashabul Kahfi ini diperintah oleh Allah, pergilah ke dalam gua, mengasingkan diri. Maka apa yang kita lihat hari ini, Islam itu awal datangnya dipandang aneh, dipandang asing. Maka pada akhir zaman Islam itu pun akan dipandang aneh dan dipandang asing. Dan hari ini orang Islam pun memandang syariat itu asing. Contohnya saja, misalnya ada kewajiban wanita menutup aurat. Bagi mereka cari-cari dalil tentang menutup aurat. Akhirnya jilbabkan hati sebelum menjilbabkan kepala. Itu jadi pertanyaan besar. Bagaimana menjilbabkan yang batin sementara yang zahir saja tidak lupa? Itu pandai-pandai orang ambil duit kecil gini. Kemudian fitnah harta. Nah, fitnah harta ini dikisahkan dengan orang pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun yang dia bangga dengan kebun yang dimilikinya. Maka kepada kita hari ini pun, dengan harta yang kita miliki, jangan harta ini dijadikan sebagai bahan kesombongan. Bahkan kita lupa dengan harta yang ada, kita melupakan segala-galanya. Kita menjadikan harta segala-galanya. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, Dzulqarnain. Siapa dia? Seorang pemimpin. Tapi dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka subhanallah, dia gunakan untuk berdakwah dari timur ke barat. Hari ini bagaimana dengan kita? Setidaknya kita sebagai kepala keluarga di rumah masing-masing, kita punya kekuasaan. Arahkan anggota keluarga kita untuk taat kepada Allah. Karena kita punya kekuasaan. Begitu juga ketika kita berniaga, misalnya kita jadi bos, anggota banyak. Gunakan posisi kita sebagai bos, sebagai penguasa, sebagai pemilik untuk membuat aturan. Anda harus bekerja dengan kami tutup aurat, misalnya. Atau Anda bekerja dengan kami, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Bahkan Bapak Ibu, sekarang kita punya sahabat, punya bengkel banyak. Dia punya peraturan. Kalau azan berkumandang, semua mekanik disuruh stop kerja. Itu disampaikan sebelum penerimaan kendaraan kepada customer. Bapak, nanti kalau mobil Bapak sekiranya makan waktu yang lama,
karajuan berpalo. Tak di karajuan. Tapi dia awak mencintai Nabi, dia yang buat apa? Wak pelero yang buat apa? Lalu bagi mereka yang tidak berjanggut bagaimana? Tidak ada soal. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang berjanggut, jangan ini orang tak main sunnah Nabi. Tak payah punya. Ya. Jangan menilai ketakwaan orang dari yang punya. Bisa. Ya. Atau misalnya dalam perkara isbal dengan tak isbal. Ya. Masalah sarawak. Ada yang sarawak dia terima tu kaki. Ada tidak. Nah, Nabi mempermasalahkan sarawak dan isbal itu. Kan dulu kalau orang komannya dia nyupitinya banyak dipaleleh-leleh kain. Ya, sampailah ya kain itu banyak tanah. Ya. Tapi kalau tidak ada kesombongan di dalamnya, ya tidak masalah. Ya. Maka Bapak Ibu, yang masalah ini adalah banyak dan sombong gara-gara salah senteng wah. Ya. Banyak dan sombong di Sarawaknya yang teman kaki ini menganggap yang tidak mengikuti sepertinya dianggaplah seperti orang yang macam-macam lah. Ya. Bahkan dianggap ahlul bid'ah, dianggap macam-macam lah. Alhamdulillah. Jadi dengan ilmu yang ada, coba tanggapi dengan ilmu. Jadi tanggapi cik guru saja. Contoh saja Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu sebenarnya perbedaan ini. Kalau kita bijak, rahmat malah. Ya, masalah tahiyat misalnya dalam solat, ada yang mangkuah, ada yang mengerian tangannya mereka. Ya kan? Pada saat disuci pemahamannya beda. Ada yang ya menunjuk saya tak digali-galian. Ada yang memahami digali-galian. Ya. Sama kedua-duanya. Kalau bagi apa itu tidak tahan di masalah. Atau misalnya ya mendoakan jenazah setelah solat jenazah. Ya. Ada yang mengatakan Nabi nedong rayana. Ya. Bapak Ibu mendoakan orang kubur dia kepada dasar. Ya. Jangan paku benar Nabi nedong rayana. Ya. Bahkan Bapak Ibu ada seorang guru pesantren didatangi oleh seorang ulama dari Arab Saudi. Mencari santrinya berbaju kemeja, keserap panjang, lalu dikatakan, ya, ini santrinya nak ada yang pakainya sunnah. Ya. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu anggap pakai baju gamis begini itu pakai sunnah enggak. Enggak pakai sunnah. Apa itu? Ya. Kan baju gamis gini kan buah baju sampai ikonnya. Ya kan? Nah, saya teringat Nabi ini pernah dicari. Ya, kalau tidak salah Salman Al-Farisi sebelum keislamannya. Dia datang, dia sudah mengetahui ciri-ciri Rasulullah ini ada tanduk di punggung itu. Ya. Tak mungkin Rasulullah membukaan gamis ini dia itu mungkin. Ya. Gamisnya itu mungkin cukup dibuka begini saja. Iya. Makanya kita hati-hati, jangan mengklaim diri saudara yang sunnah. Kan kini ada dulu ustaz sunnah. Ya. Tuh di mana ustaz wajibnya? Ya, kalau ustaz sunnah di mana ustaz wajib? Di mana ustaz mubah? Ya, makanya dengan ilmu ini kita hati-hati. Maka Bapak Ibu lihat Nabi Musa alaihissalam ini betul yang dipuji oleh Allah. Ya, ketika dia mengatakan ya kepada kepada orang-orang banyak, ya, beliau mengatakan ada tak orang yang lebih pandai daripada aku? Ya. Maka saat itulah Allah menegur Nabi Musa dengan apa? Disuruh berguru kepada Nabi Khidir. Sebenarnya kalau dilihat Nabi
katakanlah ulul azmi. Sementara Nabi Musa ulul azmi, tapi disuruh berburu. Dengan apa? Disuruh berjalan jauh untuk mencari Nabi Khidir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dari 4 ujian yang ada ini, siapa penyebabnya? Maka jawabannya gampang, ya. Penyulut dari sebuah ini adalah iblis, ya, iblis. Coba lihat, ya, yang membuat agama kita ini, ya, kita bisa goyah. Siapa yang membuatnya? Itu iblis. Dengan segala rayuan. Ingat sumpah iblis kepada Allah dalam surah Al-Hijr. Qala bima aghwaytani, wahai Allah, wahai Tuhanku, karena engkau mengatakan aku sesat. Ya, ini pernyataan iblis nih. La uzayyinanna lahum, aku akan menghiasi maksiat itu kepada anak cucu Adam. Ya, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan anak cucu Adam. Jadi Allah juga sudah ingatkan ini jauh-jauh kepada kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah sudah aku ingatkan kepada kalian wahai anak cucu Adam, jangan menyembah, jangan mengikuti syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Harta, Allah pun sudah sampaikan di ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tahlikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah anak-anak harta kamu dan anak-anak kamu membuat kamu lalai daripada mengingat Allah. Iya, begitu juga dengan kepemimpinan. Allah kisahkan siapa yang paling paling berkuasa dan paling sombong yang ke bumi, Fir'aun. Ya. Kemudian dengan ilmu ini, ini kita juga lihat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi dengan ujian ini, apa bahtera penyelamat kita? Nah, disinilah kita akan melihat apa yang bisa menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu, ini kita hapus saja. Bahtera penyelamatnya pun ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, Ashabul Kahfi. Tadi kan kisah Ashabul Kahfi. Bahtera penyelamat Pak, bakawanlah di orang soleh. Ya, disuruh berkawan dengan orang soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaupun ya tidak ya bisa menjadi orang soleh, bakal jadi orang soleh pun setidaknya wadimnya. Ya, senantiasa diingatkan. Ya, kalau kawan tapi suruh kawan ustaz bah, kau besok pulang balik kawan rumah pasar sana, masalah duduk di majelis ilmu. Di mana ada pengajian duduk situ. Ya, setelah duduk orang soleh, setidaknya ada ilmu yang kita dapat darinya. Makanya Bapak Ibu, dalam mahfuzat orang-orang Arab dikatakan sebaik-baik kawan itu adalah orang yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Maka inilah kunci pertamanya. Bahkan Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini sekedar ini saja ya, sebagai reminder. Dengan usia kita semakin berkurang, ya bukan bertambah, angkanya itu bertambah, tapi sejatinya berkurang. Karena apa? Jatah hidup semakin berkurang. Kita sudah tahu umat Rasulullah ini usianya rentang 60 sampai 70 tahun. Kan ini rentang waktunya. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, saya kalau bisa mengusulkan, kalau ada, ini biasanya kalau saya lihat ya, ini ada apa namanya? Pernah dikisahkan oleh salah seorang khatib di masjid kita ini. Beliau ini dimasukkan ke dalam sebuah grup WA, ya, grup WA
Dan grup WA ini adalah grup pensiunan kantor bupati atau ketua wali kota, Allah a'lam. Ya, punya pensiunan kantor bupati atau ketua wali kota. Jadi, ya, tak kaji beliau dosen usianya 2 tahun dia tembok. Kan belum pensiun usianya dia. Tapi dimasukkan ke dalam grup tu. Dicari si anak mau masukkan. Rupanya ada pensiunan kantor bupati atau ketua wali kota yang masukkan. Ya. Lalu dicobanya lah mengirim sebuah ceramahnya di dalam grup tadi. Ndak cie pun nama cuan. Ya. Ndak cie pun nama cuan. Tapi sudah tu masuk, ya, dari salah seorang pengurus grup tadi atau persatuan pensiunan tadi. Kamaduan acara reunian pegawai kantor bupati atau ketua wali kota, ya. Mengacara main game, ya. Acara main game, masya Allah, ya, bahasa mangai, ya. Bahkan bapak ibu, ya, di situ ini kan, ya. Bahkan pas acara itu di-share lah foto video yang ada di dalam, ya. Mana orang pensiunan ko, kalau pensiunan kan ada tesiko bawah, tapi ko mau aja bawah, ya kan? Atau ada lebih dari bawah. Maka nak di-share di dalam fotonya joget-joget ketika main game. Ya Allah, iko kalau dia kamu tak apa, ya. Saya iko mau apa? Kok seram lama joget tapi kau mati lah. Ya, seram lama joget kan? Ya kan? Makanya Bapak Ibu, kalau rasa iku banyaklah majelis-majelis orang soleh. Betul Bapak Ibu. Ya, makanya aku, ya, ini sekedar sharing saja. Ya, setentangan orang tua pun. Saya tidak tahu orang tua pun. Tapi Bapak Ibu, 2 tahun sebelum wafat pun, ya, sebelum duniawi ini lapis. Ya, lapis. Yuk kudu dan lapis. Ya, tak ada. Memang ada dunia, bahkan menasihati kawan-kawannya saling masuk dengan Allah. Ya, ajarlah kadeko karena awak sementara awak suruh sini. Seperti itu karena apa? Karena umur singkul. Tidak ada, kalaupun ada yang lewat dari ini, itu rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi yang jelas, kalaulah singkul rentangan umur, kalau warning, ya. Kalau tiba di bandara, kalau diimbau, Anda segera akan diberangkatkan. Tanpa menutup kemungkinan yang di bawah itu pun. Sama nak tahu bro. Ya, sama nak tahu bro. Jadi kau sanang sah ni cek ulang 60 sampai 70 tu kau segera diberangkatkan. Jo awak-awak yang di bawah pun segera diberangkatkan. Ya. Kan bisa saja lah. Pesawat mungkin jam 6 sore di telepon Pak diberangkatkan lebih awal. Tolong kau datang pada lebih awal. Kan bisa saja. Ya. Makanya ini yang pertama. Banyaklah banyak orang yang akan mengingat-ingatkan kita dengan Allah, mengingat-ingatkan dengan taat. Masya Allah. Iya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua, yaitu bahteranya adalah jangan terikat dengan dunia. Ya, dunia apa Ibu? Ya, digambarkan kalau di dalam surah Al-Kahfi ini, subhanallah ini luar biasa. Ya, di sini digambarkan oleh Allah perumpamaannya di ayat ke-45. Ya, di ayat 45 dalam surah Al-Kahfi ini. Ya, apa Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 45. Wadrib lahum, ya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, dan ambillah, jadikanlah perumpamaan daripada kehidupan dunia ini, kama'in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit, ya,
besar jadi pohon-pohon banyak berbesar. Kemudian ya, fa asbah hashiman tadruhu riyah. Lalu tumbuhan itu menjadi kering. Ya, menjadi kering dan ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan takdir masing-masing sudah Allah tentukan. Barabanalah ketingginya Bapak Ibu, suatu saat ada masa habisnya. Kalau Rasulullah menggambarkan seperti zahratul dunia, ya, zahratul dunia, bunga dunia. Seperti apa bunga dunia? Bunga itu cantik, ya. Contoh saja bunga ros atau bunga mawar, ya. Bunga itu ketika kuncup saja sudah rasa banget cewek itu, ya. Warnanya pun menarik. Ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih, ada yang kuning, ya. Lalu sedikit demi sedikit kuncup tadi mulai mekar. Sakitku mekarnya baru rancak. Kemudian mekar, rancak. Sudahlah menarik, warnanya rancak, harum mulai. Datanglah kumbang membiak serimmu. Kemudian Masya Allah, ya, satu persatu kuncup, apa namanya, pelopak bunga ini, ya, guguran, habis. Ya, itulah gambaran di dunia. Makanya, ya, ulama atau orang-orang terdahulu mengatakan begini: letakkanlah duniaku di tangan, letakkan akhiratku di hati, letakkan kematianku di perut-perutku. Artinya, duniaku kalau rasa kemencilah kuanawa, apa macam dunia ini, tak apa dunia. Kalau rasanya kemencilah kuat, capek kuat. Ya. Tapi kalau akhirat di hati, cocok letaknya situ. Sebab apa? Kehidupan akhirat itu lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Masya Allah. Jadi cuba kalau dunia mu lihat, payah tinggal. Ya. Makanya Bapak Ibu, ada orang kita nasihati. Ya. Ini jawab santiam lah. Beliau laki-laki, pakai dress Islam. Lalu berkata, Pak, jangan pakai ameh, Pak. Ya. Jawab pula santiam lah. Ayahnya, ambuan dunia dulu. Anak bobani. Ya. Kini alhamdulillah kemarin beli baju dah bisa. Kemarin beli foto dah bisa. Kemarin beli ini bisa. Tapi nanti baru bisa. Ya, ada seperti itu. Padahal ini jangan meletakkan iko di ya. Kalau dia tipe ya. Nah, dengan inilah makanya banyak orang yang celaka. Lihat Qarun meletakkan harta di ba'ah. Pemilik dua kebun dalam kisah ini bagaimana? Habis. Ya, habis. Nah, kemudian siapa lagi? Sa'labah. Yang hidup di zaman Rasulullah. Ketika miskin minta didoakan kepada Rasulullah jadi orang kaya. Allah ijabah, ya. Lalu dia jadi orang kaya. Mana ada surah zakat? Dakwah manuan. Alhamdulillah. Nah, yang kemudian yang ketiga kan tadi kisah Zulkarnain, ya, yaitu tentang kekuasaan. Maka bahtera penyelamat kita di sini adalah yaitu tawadhu, ya. Jadi kalaupun kita diberikan oleh Allah, ya, kelebihan kekuasaan, ya, maka tetaplah tawadhu. Ketika kita memiliki apa yang dilebihkan oleh Allah, tawadhu. Masya Allah, Anda punya kendaraan yang sangat bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
hilangkan pujian kepada Allah. Ya, orang memuji rumah kita bagus, alhamdulillah. Bahkan awak pun dikecewakan lancar, alhamdulillah. Ya, sebab siapa? Allah yang jadikan kita bagus. Lihat Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri Al-Aziz, istri majikannya. Wahai Yusuf, yo banyak elok wajah engkau. Cobalah kalau Nabi Yusuf tu sombong, dia layun siapa dulu. Nah, tapi Nabi Yusuf mengatakan, Allah yang melukis engkau dalam perihidupan. Masya Allah. Ya. Wahai Yusuf, begitu indahnya rambut engkau Yusuf. Ketahuilah nangkat tangga dalam kubuan yang pertama rambut. Seperti itu Nabi Yusuf menyampaikan, apapun berayuan, ya selalu diingatkan dengan Allah. Wahai Yusuf, mendekatlah kamu kecil istri Al-Aziz tadi. Kalau ambu mendekatkan kau berarti ambu menjauhi Allah. Masya Allah. Ya, pakai tawa. Ya. Nah, begitu pula Nabi Musa. Ketika dia berguru kepada Nabi Khidir, ya, maka Nabi Musa pun mengatakan, ya, qala satajibuni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Aku akan berguru kepada engkau wahai Khidir, dan engkau akan mendapati aku orang yang sabar menuntut ilmu. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, kalaupun awak misalnya dengan kaji itu, kan awak lah biasa dengan kaji di mana-mana. Ya. Tapi kalau lah dapat ilmu balapia, ya, tengah aja lah. Kadang-kadang Bapak Ibu ada jamaah ini sebagian dengan sombongnya mendawa-dawa ibu banyak tuh. Ya, awalnya didawai. Ya. Makanya belum pernah nih cerita kan beribadah juga dalil ya. Bertanya, Pak Lusunai, dah ada Lusunai, tahu doa ulang lihat. Ya, tak boleh kita seperti itu. Sombong dengan ilmu yang kita miliki. Nah, yang terakhir adalah ikhlas. Ya. Nah, ikuna sabana, ya, inti dalam segala sesuatu ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu digambarkan seperti jenazah yang dimandikan. Jenazah kalau dimandikan pasrahnya, ikhlas di pangannya, ya, diangkat tangannya jadi, ya, didudukannya jadi, diberengannya jadi, ya, tak ada yang protes, ya. Makanya Bapak Ibu rahmat dari Allah, ikhlas itu seperti itu. Dan ini Bapak Ibu rahmat dari Allah, ikhlas ini, Allahu Akbar, ini menjadi syarat utama pertama amal ibadah kita diterima. Ibadah kita diterima dua sisi, atau ikhlas, kemudian ittiba' Rasul, ya, mengikuti ibadah itu sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sih. Ya. Makanya Bapak Ibu mencari ikhlas paham. Ikut, ya, kadang-kadang ada orang kamu majam nasi ibu tanya ke orang, mana ibu pergi umrah? Ya, bertanya mana ibu pergi umrah? Ayah tanya, kami dah pensiun sejak kemana? Kami ni. Ya. Hati tanya, kemana ibu pergi umrah? Alhamdulillah Ustaz, anak dia dah berhasil, buat misulahnya ibu pergi umrah. Ya. Ada yang tanya, kemana ibu pergi umrah? Ya. Alah, asal-asal alam bayi Ustaz kadang-kadang. Ini jawapannya Ibu lalu berkaitan dengan korban. Kalau itu jawabannya, ya. Maka Bapak Ibu jawabannya, mengapa Bapak Ibu mengapa? Ya, hamba mencari ridha Allah. Ya. Atau ada misalnya, Ustaz, ambo pergi umrah umur gua dah 70, 60, 50. Salam 50 tahun